Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitri Nur Hafizah di podcast yang insya Allah selalu menebarkan manfaat, yaitu podcast SDTK Al-Mujahidin. Seperti biasa, podcast ini disiarkan di channel YouTube kami, podcast SDTK Al-Mujahidin Official. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kami supaya tidak ketinggalan konten-konten podcast selanjutnya. Baik, di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu dari TK Mutiara Quran, yaitu Ustadzah Fatimah SPD. Ya. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fitri. Iya, bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah. Kalau di TK ya, alhamdulillah luar biasa gitu. Tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, semangat terus ya. Luar biasa. Kalau di TK itu selalu semangat, selalu ceria. Insyaallah. Ya, Ustadzah, mungkin ini sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, nanti mungkin Ustadzah bisa disampaikan dulu pengalaman-pengalamannya seperti saat ini yang mengajar di anak usia dini ya Ustadzah. Kemudian sudah berapa lama ini Ustadzah berkecimpung di pendidikan anak usia dini? Ya, alhamdulillah sudah mulai dari tahun 2012 Ustadzah. 2012 setelah lulus kuliah itu, kemudian di belakang rumah kebetulan ada PAUD jadi terus ada lowongan, kemudian mencoba. Awalnya coba-coba gitu, dulu. Ternyata jatuh cinta Ustadzah. Jadi dari sejak 2012 sampai sekarang alhamdulillah berkecimpung di dunia anak usia dini. Alhamdulillah. Jadi sudah kurang lebih 10 tahun jalan 10 tahun insyaallah. Iya. Jadi sudah 10 tahun ya Ustadzah berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini, dan insya Allah seterusnya juga akan selalu tidak akan pernah bosan rasanya kalau mengajar di anak usia dini ini. Selalu menyenangkan ya Ustadzah. Ya, berkaitan dengan anak usia dini ini Ustadzah, untuk kesempatan podcast kali ini kita akan mengangkat tema pendidikan adab untuk anak usia dini. Ya, baik, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ini saya mau menyampaikan dulu kepada Abi Umi, ayah bunda, serta papa mama dari wali murid TK Mutiara Quran. Silahkan untuk menyaksikan podcast ini, dan nanti jangan lupa untuk menuliskan komentar di kolom komentar kami, karena nanti untuk 3 komentar terbaik akan ada hadiah menarik dari kami. Dan juga jangan lupa dituliskan nama serta kelas Ananda. Gitu ya. Untuk mengawali perbincangan kita ini Ustadzah berkaitan dengan pendidikan adab bagi anak usia dini. Ini kita ingin tahu terlebih dahulu Ustadzah, sebenarnya pendidikan adab itu apa Ustadzah? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi adab itu dari bahasa Arab ya Ustadzah, yang mana artinya budi pekerti, tata krama atau sopan santun. Jadi arti adab secara keseluruhan yaitu segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, nilai kehalusan, nilai budi pekerti gitu. Dan itu juga akhlak juga gitu. Sehingga dari pengertian adab tersebut, jika dihubungkan dari ranah pendidikan, maka pendidikan adab itu merupakan salah satu upaya pembiasaan yang bertujuan untuk membentuk budi pekerti. Membentuk tata krama, membentuk sopan santun pada diri anak itu. Yang mana letak adab ini di dalam Islam seperti kita ketahui letak adab itu diletakkan di awal, sebelum ilmu. Seperti yang kita sudah ketahui bersama adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Jadi adab ini menjadi peran penting ini sebenarnya sebelum anak-anak untuk belajar ilmu selanjutnya. Baik, jadi berarti memang adab itu harus didahulukan terlebih dahulu daripada kita untuk belajar ilmu, begitu ya Ustadzah? Letaknya di awal dulu tuh. Jadi dasarnya dulu gitu. Adab dulu baru ilmu. Oke. Lalu Ustadzah, sebenarnya apa tujuan dari kita itu harus mengajarkan adab kepada anak-anak Ustadzah?
Tujuan paling utama dalam pembiasaan adab ini adalah terbentuknya karakter-karakter anak yang mana memiliki budi pekerti yang baik ya tadi, memiliki sopan santun yang unggul gitu nggih. Jadi jika adab yang baik ini berkembang pada diri anak, diharapkan nantinya adab inilah yang akan menjadi karakter menonjol anak ke depannya. Gitu. Sehingga ilmunya juga tinggi, adabnya juga tinggi. Diharapkan seperti itu ya Ustazah. Jadi memang perlu diajarkan begitu nggih Ustazah. Lalu seberapa penting sih sebenarnya untuk kita harus menanamkan adab ini kepada anak-anak? Jadi menurut saya penanaman adab sejak usia dini, pada masa anak usia dini usia masih apalagi golden age kayak betul. Itu sangat penting ya Ustazah. Bagaikan kita mengukir ya, kalau kita apa itu ya namanya, mengukir di atas batu gitu ya. Jadi pembiasaan baik lah ya, pembiasaan baik yang kita tanamkan dari kecil. Nah insya Allah itu akan melekat lebih melekat pada diri anak gitu, sehingga nanti akan terbawa di kehidupan di jenjang-jenjang sekolah berikutnya pun juga insya Allah akan terbawa. Jadi memang penting sekali untuk diajarkan begitu ya. Jadi nanti supaya ke depan itu sudah menjadi kebiasaan, sudah jadi memang jadi karakternya dia seperti itu ya Ustazah. Baik, lalu Ustazah, dalam kita mendidik anak-anak terutama di anak usia dini tadi karena ini adalah golden age begitu. Sebenarnya apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita mengajarkan adab terhadap anak-anak tersebut? Jadi mungkin ada seperti halnya dalam konsep pendidikan Islam Ustazah, ada 3 konsep dalam pendidikan Islam yaitu ta'dib, ta'lim, dan tarbiyah. Yang pertama adalah ta'dib, yaitu pembiasaan pembiasaan mendisiplinkan diri pada anak untuk wajib tuntas dalam adabnya. Bagaimana adab-adab yang baik tertanam pada anak, ta'dib dan pembiasaan dengan disiplin Kemudian yang kedua yaitu ta'lim, yang mana ta'lim itu adalah penyampaian memberitahukan kepada anak, dari anak yang belum tahu tentang apa itu adab yang baik seperti apa gitu adabnya salim seperti apa gitu, menjadi tahu. Nah itu taklimnya. Kemudian yang ketiga adalah tarbiyah, ini proses untuk mengetahui, kemudian menguasainya, kemudian membiasakannya itu menjadi kebiasaan, untuk menjadi sebuah kebiasaan gitu. Sehingga dalam proses adab ini memang diperlukan pengulangan kemudian terus nih Ustazah. Sehingga diharapkan anak ketika nanti dalam proses penanaman adab ini, dari hal yang belum tahu menjadi tahu, kemudian dari tahu menjadi bisa, dari bisa menjadi biasa, dari biasa menjadi otomatis. Nah ini menjadi otomatis ini suatu perilaku yang mana anak itu ikhlas menjalaninya, udah nggak otomatis gitu ya Ustazah. Otomatis kalau salim itu seperti ini, otomatis kalau adabnya belajar itu seperti ini. Nah seperti itu. Meskipun pada anak usia dini untuk mencapai tingkat otomatis itu mungkin belum bisa gitu namun setidaknya sudah mulai terbiasa. Sudah mulai terbiasa. Nah ini juga suatu tantangan juga buat anak-anak, bagaimana dia melalui setiap harinya dengan mendengarkan perkataan Ustazah itu secara berulang-ulang, mengulangnya, mungkin adab duduk gitu kan, duduknya seperti apa, itu diingatkan. Adab tas rapi rapinya mereka mengontrol tasnya sendiri-sendiri itu tiap hari, itu suatu tantangan sendiri karena mungkin juga muncul rasa bosan ya Ustaz, tiap hari kayak gini terus tiap hari kayak gini. Insya Allah dengan anak dapat menempa rasa bosannya itu juga akan menjadi pribadi yang tangguh gitu luar biasa. Insya Allah seperti itu. Berarti ada 3 hal tadi ya Ustazah, ada ta'dib, ta'lim, kemudian tarbiyah. Nah, itu 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita memang mendidik anak, terutama dalam adabnya seperti itu ya Ustazah. Dan memang itu semua tadi memerlukan semangat, pantang menyerah, karena memang itu tadi kita harus
mengajarkan itu kepada anak-anak. Di mana kita tahu anak-anak itu ya mungkin terkadang ada bosannya. Jadi kita yang sebagai orang yang lebih dewasa harus yang lebih semangat gitu ya Ustazah. Baik Ustazah, berkaitan dengan hal tersebut, lalu bagaimana cara kita Ustazah untuk bisa menanamkan adab ini kepada anak-anak? Mungkin ada 3 kunci penerapan yang bisa dilakukan untuk membiasakan anak adab pada anak usia dini. Yang pertama yaitu uswah tentunya Ustazah. Contoh gitu nggih, menjadi contoh ini baik di rumah maupun di sekolah. Harus ada keselarasan, harus ada kerjasama. Apa yang dilihat anak secara langsung gitu ya. Betul. Nah, secara langsung akan sampai, insya Allah akan lebih sampai gitu ya Ustazah kepada anak itu. Kalau kemarin kita mengalami pembelajaran online gitu ya Ustazah, itu kami rasakan kurang sampai itu nilai-nilai adab yang kan paling hanya penugasan saja gitu ya, atau dalam bentuk foto gitu kan ya. Nah, sedangkan ketika alhamdulillah sudah PTM seperti ini, nah penerapan adab, contoh adab itu bisa anak-anak lihat langsung dalam keseharian dari ustadzahnya. Bagaimana ketika minum, bagaimana ketika makan, bagaimana ketika adab duduk tahfidz. Nah, seperti itu bisa dilihat langsung. Ustadzah juga bisa menyampaikan secara langsung gitu nggih, melalui kata-kata kepada anak-anak, melalui nasihat. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, melalui pembiasaan Ustadzah. Ini pembiasaan yang berulang-ulang, memberitahukan ke anak adabnya seperti ini, adab duduk itu seperti ini, adab duduk tahfidz seperti ini, adab fokus, nah itu nggih, seperti ini, adab salim seperti ini. Pengulangan pembiasaan yang berulang-ulang. Kemudian yang ketiga adalah sanksi, yang mana sanksi ini juga harus sesuai takaran. Harus sesuai takaran. Tidak boleh melebihi, tidak boleh berlebih-lebihan nggih. Nah, mungkin bisa diambil contoh ketika setiap ba'da maghrib nanti adik murojaah selama 1 pekan terus menerus, tidak bolong. Hari Ahadnya mau Umi ajak piknik. Gitu. Ketika itu sudah terucap, tapi kalau bolong 1 berarti pikniknya ditunda. Nah, itu harus orang tua juga harus bisa mengukur benar nggak nih bisa melakukan. Kan biasanya anak-anak sudah heboh ya. Piknik ternyata bolong 1. Beneran nggak nanti orang tua bisa nggak piknik beneran. Nah, itu jadi kuncinya juga Ustazah. Tapi kalau nanti aku bolong 1 ternyata juga diajak piknik kok. Nah, kayak itu akan mengurangi anak-anak dalam rapopo berarti gitu ya. Istiqohannya seperti itu. Nah, mungkin 3 kunci itu Ustazah yang bisa jadi kita kembangkan. Memang penting sekali berarti ya Ustazah untuk kita memberikan contoh yang baik bagi anak-anak gitu nggih. Karena usia anak di TK atau PAUD, anak usia dini gitulah, itu memang usia-usia meniru gitu ya Ustazah. Jadi memang benar-benar ini jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kurang baik karena bisa jadi contoh atau yang kontra ya dengan ucapannya. Minumnya sambil duduk, Ustazahnya minum sambil berdiri. Nah, itu nggak sampai nanti kan. Terus selain itu tadi juga ada sanksinya harus benar-benar ini ya Ustazah, berarti harus konsisten kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru. Jadi jangan terlena dengan anak-anak yang mungkin kan kurang dikit, kurang ini terus nanti jadi ditolerir gitu. Jadi memang harus mengukur dulu ya Ustazah. Ketika ribet pun juga seperti itu pemberian ribet. Kalau belum kalau enggak berhasil ya enggak belum. Betul. Rasanya semakin menarik ini pembahasannya Ustazah, luar biasa sekali ini Ustazah. Lalu Ustazah, ini mungkin bisa disampaikan apa saja yang bisa kita tanamkan untuk mengajarkan pendidikan adab bagi anak ini Ustazah? Insya Allah ini kalau pendidikan adab itu kan berarti kan keseharian ya apa saja yang dilakukan anak sehari-hari gitu nggih. Nah, itu kalau di sekolah kami di TK Mutiara Quran itu kita mulai dari kedatangan gitu Ustazah. Jadi adab salim tuh, adab salim seperti apa? Adab salimnya seperti apa? Adab kemudian adab sandal rapi gitu ya. Adab sandal rapi, adab melepas sandal, kemudian adab tas rapi gitu. Ada adab tas rapi, kemudian adab
adab duduk tahfidz seperti apa gitu ya. Dari duduk tasahud awal, kemudian nanti kalau sudah capek duduk tasahud akhir, kalau sudah capek baru nanti sila, kalau sila nanti semutnya sudah hilang ganti lagi seperti itu Ustazah. Kemudian ada adab fokusnya, adab fokus itu seperti apa gitu. Nanti ada yel-yelnya ke anak itu biar kembali fokus gitu. Kemudian adab wudu, adab masuk kamar mandi, adab makan, adab minum, nah seperti itu. Dan adab kepada orang tua, adab kepada ustadzah. Nah, itu kita tanamkan Ustazah insyaallah nggih. Insyaallah masih dalam proses juga proses terus insyaallah. Betul. Nah, itu dengan contoh yang nyata dengan ketika adab ke kamar mandi pun juga anak-anak diajak ke kamar mandi gitu. Diajak ke kamar mandi, masuk kaki kiri dulu, mana kaki kirinya gitu. Mereka mempraktekkan secara langsung ya, tidak hanya ngomong aja, ngomong aja adab ke kamar mandi satu waitan gitu, tapi nggak praktek ya susah juga ya Ustazah. Betul. Dan adab tas rapi gitu, lepas tas kiri kanan rapi gitu. Seperti itu Ustazah. Insyaallah. Berarti memang di TK ini diajarkan adab dari mulai masuk sekolah dari awal sampai pulang nanti selalu ada penanaman adabnya di situ ya Ustazah. Penanaman luar biasa sekali ini. Ya Ustazah. Tetapi kan kita tahu nggak Ustazah, ini anak-anak usia dini, anak-anak yang masih kecil-kecil itu. Tentu saja berbeda dengan anak-anak yang sudah usianya lebih dewasa, lebih matang gitu ya Ustazah. Pasti ada kendala-kendala yang dihadapi ketika kita mengajarkan adab kepada anak usia dini. Nah, kendala-kendala yang dihadapi itu apa saja Ustazah biasanya? Biasanya yang mungkin terjadi itu biasanya karena pengaruh lingkungan sekitar betul. Pengaruh lingkungan anak bermain itu. Ya memang anak-anak sejatinya memang bermain dimanapun juga nggak apa-apa ya Ustazah. Namun mungkin kadang-kala ketika pulang kan kita juga tidak bisa mengendalikan lingkungan yang heterogen ketika pulang muncul tuh kata-kata yang mengejutkan kita. Ini dapat dari mana atau mungkin perilaku ini dapat dari mana. Nah seperti itu. Nah mungkin yang berbeda dari adab yang sudah kita tanamkan, nah itu balik lagi nanti jadi tanggung jawabnya orang tua, menjadi tanggung jawabnya guru. Ketika nanti muncul ngelihat seperti itu ya diingatkan lagi. Nah kembali seperti itu. Mungkin kalau anak-anak main di luar gitu nih temannya minum sambil berjalan, Nah terus pulang ke rumah ya sudah dia minum sambil berjalan gitu, terus jadinya loh dek kok minumnya sambil berjalan, tadi temanku juga gituan mungkin gitu, aku lihat temanku gitu. Nah ini kita bisa tadi mengembalikan lagi ya gitu, mengingatkan kembali adabnya seperti apa gitu. Nah mungkin itu Ustazah ya salah satu tadi kendala mungkin insyaallah itu jadi tantangan juga. Jadi ketika anak jadi tahu yang gitu itu nggak boleh ya, yang ini boleh. Ya memang dalam kita mengajarkan sesuatu yang baik tentu ada tantangannya ya Ustazah. Nggak mungkin lurus terus mulus terus gitu ya. Tapi tantangan-tantangan itu yang harusnya menjadikan kita lebih termotivasi lagi gitu ya Ustazah. Ya Ustazah, lalu ini yang juga ingin kami tahu itu dalam menerapkan nilai-nilai adab kepada anak-anak itu sebenarnya adakah nilai-nilai tertentu yang harus diutamakan diajarkan dulu, atau mungkin sebenarnya kita bisa mengajarkan nilai-nilai positif itu secara bersamaan begitu Ustazah? Kalau menurut pengalaman kami ya di sekolah itu, sampun Ustazah, kita sampaikannya bersama-sama gitu. Jadi memang sekalian aja ketika dikasih tahu adab salim seperti ini ya, kemudian adab sandal rapi, adab lepas sandal, kiri dulu, kanan dulu, baru dimasukkan gitu. Nah itu bersamaan aja, karena itu nanti juga kegiatan yang berkesinambungan setelah lepas sandal, setelah salim nanti lepas sandal, masuk kelas, masukkan tas ke loker, nah seperti itu Nah itu karena menjadi keseharian apa yang dilakukan anak ya sekaligus aja kita kasih tahu gitu adab-adabnya seperti apa. Nah itu pun juga insya Allah masih kita bisa sisipi nanti di pembelajarannya di apa itu tentang ketauhidan ketauhidan tentang siro-siro. Nah seperti itu insya Allah masuk juga dalam hal seperti itu. Ini bersama-sama insya Allah bisa gitu Jadi memang semua bisa berkesinambungan gitu ya Ustazah, bisa nyambung begitu lah. Ya luar biasa sekali. Lalu ini Ustazah, seperti yang kita tahu ya, saat ini kita hidup di masa globalisasi, kita hidup di masa yang penuh dengan gadget
Nah, bahkan anak-anak yang usia dini, anak yang PAUD, TK, bahkan belum sekolah saja sekarang tuh sudah familiar dengan HP, begitu ya Ustazah. Nah, sementara kita tahu dari HP itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga. Nah, kita bisa mengakses segalanya sekarang dari HP. Nah, tetapi kita juga khawatir barangkali nanti anak-anak itu terkena dampak negatif juga dari penggunaan HP ini, Ustazah. Nah, bagaimana ini Ustazah solusi supaya kita itu juga bisa mencegah anak-anak itu tidak terkena dampak negatif dari penggunaan HP ini, Ustazah? Ya, memang nggak bisa kita pungkiri ya, Us ya. HP menjadi teman kita. Malah kadang mungkin HP menjadi pengasuhnya anak-anak. Mungkin astagfirullah ya, seperti itu. Namun ya memang tadi betul. Jadi ketika kita terlalu terlena ya dengan kemudahan yang Allah berikan dengan teknologi yang begitu maju, ya anak diem aja nih gitu sebenarnya. Namun sebenarnya itu menjadi suatu hal yang perlu kita seriusi untuk memperhatikan ya, perhatian dalam hal itu. Yang mana kalau di sini menurut saya itu kuncinya ada pada orang tua, Ustazah. Gitu. Kuncinya ada pada orang tua. Bagaimana anak itu akan terkena dampak negatif, yaitu berasal dari orang tua gitu. Bagaimana anak akan mendapatkan dampak positifnya, yaitu berasal kembali lagi dari orang tua. Gitu. Jadi kuncinya ada di orang tua itu. Mungkin hal yang bisa kita lakukan ketika untuk menghindari keburukan atau dampak dari HP itu ya membersamai, Ustazah. Membersamai anak-anak dalam melihat HP. Jadi apa yang dilihat anak itu ya orang tua ikut melihat gitu Nah, itu nggak diculke aja kan, kadang ada ya yang kartun kok gitu. Kartun biarin aja, bisa tak tinggal ngapa-ngapain bersih-bersih. Tapi kan kita nggak tahu ya, mungkin ada iklan yang nyelip itu atau kartun pun juga kan sekarang ada yang diselubungi seperti itu ya Ustazah. Nah, jadi dengan membersamai apa yang ditonton anak itu juga ditonton orang tua, nonton bareng-bareng. Nah, ketika ada hal yang tidak diinginkan itu muncul, nah itu bisa di skip atau juga bisa setelah di skip dikasih tahu ke anak, edukasi anak, dikasih pengertian. Insya Allah itu akan menjadi benteng juga untuk anak gitu. Sama juga mungkin anak karena tadi peniru ulung tadi anak itu peniru ulung, jadi juga kita sebagai orang tua nggak terlihat terus megang HP gitu itu juga jadi anak-anak makin penasaran jadi makin penasaran kenapa sih umiku kok pegang HP terus ternyata asik, emang bener asik gitu. Nah, ketika kita megang HP, kita upayakan dikasih tahu anak ini umi kerja di itu, balesin WA nih loh. Gitu. Nah, bukan asik-asik nonton atau sebagainya. Mungkin itu. Ketika pengen hiburan apa bisa dilakukan di mungkin ketika anak nggak tahu gitu ya. Ketika anak tidur atau apa gitu kita bisa nyetel atau apa gitu Nah, ketika bersama anak itu tadi apa yang dilihat anak, maka kita lihat juga gitu sebagai filter langsung gitu. Jangan ngasihkan langsung gitu, jangan percaya langsung ngasihkan ke anak gitu. Itu mungkin. Berarti memang tetap orang tua harus memantau harus mendampingi, harus memantau gitu Dan juga jangan ini juga bermain HP di depan anak sementara kita melarang anak untuk bermain HP. Oh iya betul. Memang orang tua ini tugasnya harus ini memberi contoh dan teladan yang baik selalu gitu untuk anaknya begitu. Berkaitan dengan penanaman adab lagi Ustazah kepada anak usia dini, ini kami juga ingin tahu bagaimana TK Mutiara Quran sendiri menanamkan adab-adab itu kepada peserta didiknya. Jadi kalau di kami insya Allah jadi dengan cara tadi Ustazah, takdim, taklim, tarbiyah gitu Nah, dengan uswah juga, dengan contoh juga, dengan pembiasaan juga. Dan apa yang ada adab yang diterapkan di sekolah itu sudah kita buat SOP-nya gitu Ada SOP-nya seperti ini gitu. Kalau sandal rapi itu seperti ini, kemudian kalau salim itu SOP-nya seperti apa. Jadi sama semua guru sudah tahu gitu Nah, kemudian kita sampaikan juga ke orang tua gitu Jadi nanti di orang tua juga tahu seperti ini apa yang dilakukan di sekolah. Kemudian
guru-guru yang lain juga sudah punya pedoman dasarnya seperti ini. Seperti itu Ustazah. Untuk membiasakan penanaman adab itu nggih. Dan itu dilaksanakan berulang-ulang ya Ustazah ya. Berulang pembiasaan karena pembiasaan yang memang butuh waktu yang lama dan proses yang lama. Nah, itu di tengah proses pasti nanti ada evaluasi gitu nggih. Ada evaluasinya, ada koordinasinya seperti apa, ada laporannya juga anak-anak bagaimana adabnya tentang adab sandar rapi apakah sudah tuntas, adab salim apakah mereka sudah tuntas, salimnya sudah standar semua. Nah seperti itu, insya Allah seperti itu Ustazah. Untuk penerapan adabnya yang untuk materi adabnya macam-macam adabnya yang seperti saya sampaikan tadi di awal. Itu luar biasa sekali ya ini Ustazah di TK Mutiara Quran. Mohon doanya sudah masih berproses terus nih, kita masih sama-sama belajar. Jadi ini ya Ustazah, memang semuanya dalam penanaman adab di sana itu penuh proses gitu ya, dan kita harus juga menghargai setiap prosesnya, harus tetap menikmati juga. Iya, menikmati. Harus menikmati. Suatu beban betul sekali. Menikmati prosesnya. Lalu begini Ustazah, mungkin dari Ustazah ada tips atau saran untuk wali murid nih, para orang tua di rumah, bagaimana cara sederhana menanamkan adab kepada anak-anak gitu. Jadi mungkin cara yang sederhana ya Ustazah yaitu dengan kerjasama yang baik dengan sekolah di mana Ananda itu disekolahkan. Jadi ketika mungkin orang tua sudah menitipkan anak di sekolah, berarti kan insya Allah di dalam sekolah itu juga akan menerapkan nilai-nilai kebaikan. Betul. Yang mana apa yang ditanamkan pada anak di sekolah ya gitu, orang tua perlu menyelaraskan gitu ya. Insya Allah seperti itu. Jadi insya Allah juga akan lebih mudah Ustazah gitu. Ketika di sekolah sudah anak-anak sudah tertanam seperti ini, di rumah juga sama ya ternyata di rumah aku juga disuruh bundanya maamnya sambil duduk kok gitu. Maamnya baca basmalah dulu, pakai tangan kanan dulu. Sama apa yang dilakukan dia di sekolah, apa yang dilakukan di rumah. Nah, kalau anak itu kan biasanya persentase dalam 24 jam itu banyak di rumah ya Ustazah. Kalau di sekolah kan mungkin bisa dihitung hanya berapa jam gitu. Nah itu kan membuka peluang yang besar juga kepada orang tua gitu. Ini nanti orang tua lebih mengembangkan lagi, lebih mendalami lagi karena lebih banyak waktunya bersama dengan anak gitu. Mungkin gitu Ustazah. Jadi memang tidak bisa dipisahkan ya Ustazah, harus ada kerjasama yang baik dengan antara orang tua dengan sekolah gitu ya. Tidak bisa kalau yang menjalankan itu hanya sekolah saja atau orang tua saja begitu ya Ustazah. Harus beriringan gitu ya Ustazah. Contohnya mungkin ya tadi misal dipesani di sekolah ada murojaah gitu ya Ustazah. Di STTK juga ada murojaah, pasti kan Ustazah di sekolah juga memesankan nanti di rumah murojaah ya. Nah, seperti itu Nah, ketika di rumahnya nggak murojaah ya hasilnya pasti berbeda ya Ustazah dengan anak-anak yang ketika di rumah memang murojaah. Di sekolah murojaah, di rumah murojaah, maka akan jadi lebih kuat. Mungkin seperti itu Ustazah di mana-mana memang harus kerjasama di sekolah sama Insya Allah dengan kerjasama antara orang tua dan sekolah nanti hasilnya juga lebih maksimal begitu ya, Insya Allah seperti itu. Lebih kelihatan ya Ustazah? Iya betul. Bedanya juga kelihatan ya betul Ustazah. Lalu gini Ustazah, kami juga ingin tahu menurut Ustazah itu dalam penanaman nilai-nilai karakter selama ini di TK Mutiara Quran itu apakah memberi dampak yang baik, istilahnya itu dapat membantu peserta didiknya itu untuk ke jenjang sekolah selanjutnya. Misalnya saja ini di SDTK Al-Mujahidin ini Ustazah. Bagaimana menurut Ustazah? Insya Allah penanaman adab sejak kecil sejak usia dini itu akan membantu anak untuk belajar di proses jenjang selanjutnya gitu. Dengan adab yang sudah mulai terbiasa gitu dengan sudah mulai terbiasa apa yang di PAUD, apa yang di TK gitu Insya Allah dengan di jenjang selanjutnya, apalagi di SDTK Mujahidin ini kalau dari Mutiara Quran kan memang berbasis Islam gitu Nah, di SDTK juga sama-sama berbasis Islam, konsen dengan keunggulan program unggulan keislaman gitu Nah, itu insya Allah akan semakin
berkesinambungan dengan baik gitu ya, akan sejalan gitu ya, akan lebih mudah juga anak-anak ketika nanti di sana sudah terbiasa murojaah gitu ya, tiap hari menghafalkan, tiap hari kesehariannya oh ya kayak gini ya anak-anak belajar itu menghafalkan, belajar seperti adabnya belajar seperti apa, adabnya fokus untuk belajar seperti apa, kayak gitu, insya Allah akan terbawa karena sama-sama bersambung gitu ya, berkesinambungan gitu lah ya. Di dunia selanjutnya pun mereka melakukan seperti itu Insya Allah akan lebih memudahkan, insya Allah. Jadi memang insya Allah bahkan ini tidak hanya ke jenjang SD begitu ya Ustazah, bahkan sampai mungkin nanti ke SMP, SMA dan seterusnya, insya Allah penanaman adab ini akan selalu bermanfaat begitu ya Ustazah. Luar biasa sekali ini. Nah ini sangat menarik dan sangat luar biasa sekali pembahasan kita, tapi ternyata kita sudah sampai di ujung acara ini Ustazah. Ya mungkin ini untuk closing statement ada yang mau disampaikan dari Ustazah Fatimah kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan di YouTube kami ini Ustazah. Jadi teringat akan perkataan Imam Syafi'i saya lebih menghargai orang yang beradab dibandingkan dengan orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, setan aja lebih berilmu daripada manusia. Betul. Begitu perkataan Imam Syafi'i. Masya Allah ya. Jadi betapa pentingnya adab pada diri pribadi seorang muslim gitu. Nah, jadi monggo sahabat-sahabat semua belum ada kata terlambat untuk memperbaiki atau memulai pada diri anak-anak kita yang merupakan anak-anak itu investasi akhirat kita ya Ustazah. Jadi dengan pembiasaan adab yang kita lakukan, semoga itu akan menumbuhkan atau membuahkan dengan pertolongan Allah tentunya pribadi-pribadi muslim, anak-anak pribadi muslim yang beradab tinggi dan akan memudahkan anak-anak dalam berilmu sehingga mempunyai ilmu yang tinggi juga. Ini juga ada kisah populer itu Ustazah yang mungkin bisa kita ambil ibrohnya Jadi tentang adab, pembentukan adab ini. Kisahnya Ibunda Imam Malik, yang mana setiap pagi sebelum Imam Malik berangkat untuk belajar itu berwasiat kepada Imam Malik, wahai anakku, belajarlah adab murabimu, belajarlah adab terhadap murabimu terlebih dahulu sebelum kau mengambil ilmu darinya. Masya Allah ya. Di sebelum ibundanya berpesan itu kan diulang-ulang terus gitu ya, menjadi sebuah pembiasaan untuk Imam Malik sendiri bahwa dia belajar adabnya dulu, adabnya gurunya seperti apa nih, meniru adabnya dulu gurunya, sehingga terbentuklah Imam Malik yang seperti kita ketahui sekarang ya, Masya Allah. Kemudian kisah yang kedua yaitu kisahnya Imam Syafi'i Ustazah, yang mana salah satu adabnya beliau terhadap gurunya itu ya yang luar biasa, Masya Allah. Jadi sampai Imam Syafi'i itu sangat berhati-hati dalam membuka lembar bukunya itu. Khawatir kalau suara gesekan kertasnya itu mengganggu gurunya. Jadi Masya Allah saking takdimnya sama gurunya ya, khawatir mengganggu itu. Adabnya kepada guru yang luar biasa. Karena adab terhadap guru itu juga sama dengan halnya adab terhadap ilmu gitu ya Ustazah. Nah sehingga dengan dua kisah ini Masya Allah jadi kita tahu betapa pentingnya adab gitu ya. Seperti Imam Syafi'i yang kita ketahui, mungkin ceritanya juga dia ketika menjadi seorang dosen, di depan mahasiswanya, mungkin sudah tahu ceritanya semua, makan buah kurma ketika bulan Ramadan, yang mana terus ditanya sama mahasiswanya, loh Syekh, kok antum makan gitu mungkin nah itulah nggak apa-apa karena saya belum berkewajiban untuk puasa, dia belum balik tapi dia sudah bisa menjadi dosen. Kemudian Imam Syafi'i juga sudah menjadi hakim di usianya yang seusia SMP. Jadi Masya Allah, jadi adabnya yang sangat dijaga seperti itu ya, dengan didasari adab yang luar biasa akan membawa kemudahan-kemudahan dalam mencari ilmu gitu ya. Itu mungkin pentingnya adab Ustazah, pentingnya penerapan adab yang harus kita jadikan concern gitu Insya Allah dengan adab yang terlebih dahulu kita biasakan akan memudahkan anak untuk mendapatkan ilmu dan akan memperluas manfaatnya. Mungkin itu Ustazah. Amin. Adabnya tinggi, ilmunya juga tinggi. Insya Allah seperti itu Ustazah. Insya Allah iya. Luar biasa sekali ya ini. Pesan-pesan yang disampaikan, ilmu yang disampaikan luar biasa sekali Ustazah. Jadi memang kita itu benar-benar harus belajar adab terlebih dahulu ya Ustazah, baru belajar ilmu. Kalau kita sudah
mempunyai adab yang baik, akhlaknya juga baik, insya Allah nanti ilmu yang kita dapatkan itu lebih bisa tertanam di diri kita dan insya Allah bisa membawa barokah gitu ya. Amin. Ya, lebih barokah dan bermanfaat ya bisa. Betul. Bermanfaat untuk sekitar ya, insya Allah. Amin, amin. Ya, Ustazah, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast kami, sudah berbagi ilmu yang bermanfaat bagi kami. Sami-sami, mohon maaf juga ketika banyak ngomong, banyak salah juga tentunya. Mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Yang saya sharingkan itu juga berasal dari guru saya, semoga menjadi amal jariah beliau. Amin. Ya, Masya Allah. Untuk kedepannya. Nggih, Ustazah. Salam untuk keluarga juga nggih Ustazah, juga guru-guru di TK Mutiara Quran. Nggih, semoga sehat dan semangat selalu Ustazah. Nggih, jazakillah khairan Ustazah. Amin. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menyaksikan podcast kami. Jangan lupa juga kepada Abi Umi, Ayah Bunda, serta Papa Mama, wali murid dari TK Mutiara Quran untuk menuliskan komentar terbaiknya di kolom komentar kami, karena nanti 3 komentar terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Jangan lupa juga untuk menyertakan nama dan juga kelas Ananda di kolom komentarnya. Insya Allah pemenang dari komentar terbaik akan kami share melalui grup WA di TK Mutiara Quran dan nanti hadiah bisa diambil di SDTQ Al-Mujahidin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan podcast-podcast kami selanjutnya. Salam sehat, SDTQ Al-Mujahidin bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.